Yasmin, tunggu. Kenapa, Bu? Itu tadi supir bawa makanan banyak banget. Hah? Yasmin, kamu ngapain sih? Hah? Repot-repot bagi makanan lagi. Ini urusan kita masih banyak loh. Persiapan pernikahan anak kamu Langit dan Luna. Kalau soal bagi-bagi makanan kan aku udah biasa, Bu. Aku jangan dulu ya, Bu, asahin ibu. Yasmin, kamu dengerin ibu dulu. Kamu ini, bener-bener nih kamu nentang ibu terus. Terserah kamu, setuju apa enggak. Yang penting, Langit tetap nikah sama Luna. Nah, udah ngechat nih dia. Save dulu lah nomornya. Astagfirullahaladzim. Kamu di sini, Rena? Kamu kenapa? Mukanya kelihatan seneng banget kayak gitu. Ya jelas seneng banget lah, Rena. Aku habis ketemu teman lama aku. Jadi ternyata benar, Langit sama Fajar itu sudah saling kenal. Pantasan seakrab itu. Rena? Kok diem aja? Oh, iya. Maaf. Tadi aku nggak sengaja ngeliat kamu ngobrolnya akrab banget kayak gitu. Ya jelas akrab lah. Aku sama dia tuh udah kenal dari kecil. Dia tuh udah jadi kayak saudara buat aku. Bayangin aja, pas aku di panti dulu, dia sama ibunya tuh sering banget main ke sana. Sering bawa mainan, baju baru. Ingat ya, baru. Bukan yang dari bekas atau kayak gimana, langsung dari toko. Ternyata dari dulu Langit memang suka berteman sama orang miskin. Pasti ini buat muasin egonya dia yang mau kelihatan jadi orang baik. Gue nggak butuh terima kasih dari lo. Gue cuma butuh lo ngejauhin ibu gue. Aku aja udah jadi korbannya. Dia pura-pura baik. Tapi ujungnya bikin sakit hati. Gak nyangka ya, ini benar-benar anugerah sih buat aku. Siapa sangka aku rasa itu kayak abis ketemu saudara sendiri sejak lama. Kayaknya kamu ini benar-benar anugerah deh buat aku juga. Sumpah, kehadiranmu tuh beneran jadi keberuntungan buat aku, Rena. Pak, kita berhenti di sini aja. Bagiin makanan yang buat anak-anak. Baik, Bu. Siapin ya. Silakan, Bu. Makasih, Pak. Halo, adik-adik. Tante bawain kalian makanan, mau nggak? Mau, Tante. Sebentar lagi diambil dulu ya. Nah, ini dia nih makanannya. Ini, Bu. Ayah, kamu bagiin aja. Iya, Bu. Ini, Dek, silakan, Dek. Ini. Aku tahu Renata pasti kecewa dengan sikap anakku. Tapi setelah Langit membebaskan Renata dari penjara, semoga Renata bisa maafin Langit. Teman-teman kamu pada kemana? Ada lagi nggak? Panggilin dong. Sini. Ini dia. Banyak teman-temannya ternyata. Tante punya makanan. Kalian mau nggak?
Di bagian aja, Pak. Baik, Bu. Di situ ada pembagian makanan gratis, Kak. Ambil aja. Nggak usah, nggak apa-apa, Kak udah kenyang. Udah, kita duluan ya, Kak. Ya. Tante Yasmin, Renata, aku udah janji sama ibu. Aku nggak akan berurusan lagi sama keluarga Wiratama. Renata. Renata, saya cari kamu kemana-mana. Ternyata ketemunya di sini. Renata, maafin keluarga saya ya. Karena keluarga saya kamu jadi menderita. Karena keluarga saya kamu jadi masuk penjara. Tapi saya lega. Karena langit membebaskan kamu. Gimana keadaan kamu sekarang? Kamu sehat? Saya baik-baik aja kok, Tante. Tante sendiri gimana? Saya sempat dengar kalau Tante sakit. Saya terpukul karena kamu masuk penjara. Tapi setelah kamu dibebaskan oleh langit, saya sudah kembali sehat. Saya senang sekali ketemu kamu di sini. Renata. Kamu kenapa? Renata, kita duduk situ ya. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan. Duduk dulu pelan-pelan. Gimana kondisi kamu sekarang? Udah baik kan? Enggak, saya nggak apa-apa, Tante. Renata, saya lihat kamu nggak baik-baik aja. Saya lihat luka kamu tuh masih hidup dalam diri kamu. Tante, udah ya. Saya tahu Tante mau bahas tentang langit kan? Saya udah capek, Tante. Renata, tapi hidup kamu masih berkutat di situ. Di luka yang sama, di tempat yang sama. Tante, saya tuh masuk penjara, Tante. Saya kehilangan pekerjaan saya dipandang hina. Dan rasanya tuh kayak mau mati, Tante. Saya tahu, kamu pasti terluka. Dan langit, dia hanya berdiri diam di sana, Tante. Bahkan dia nggak menganggap saya kayak orang lain, bukan siapa-siapa. Saya tahu semua hal yang dilakukan langit itu melukai kamu.
Ya, tapi saya di sini mau memohon sama kamu. Saya minta tolong. Ini soal nyawa langit. Nyawa. Langit itu berubah, Renata. Tatapannya kosong. Kadang dia marah, kadang dia seperti anak kecil. Dan kadang dia selalu terlihat kebingungan. Itu karena dia hilang ingatan. Hilang ingatan. Tante, maksudnya apa ya Tante? Saya tuh nggak ngerti. Justru itu saya takut. Saya takut kalau anak saya jauh lebih menderita dan lebih parah atau lebih sakit dari ini. Wow, kayaknya yang ini memang pas sih buat ijab kabulnya. Dan kayaknya ini udah pas ya di badan aku. That's so good. Next. Iya. Nah, ini baru cocok buat acara siangnya. Udah pas belum ya? Bagus banget. Oke. And the last one. And this is the perfect one. Ini baru buat acara utamanya. Oh my god. Aduh, ini cantik banget sih. Langit pasti bakal tergila-gila sama aku. Oh my god. Kayaknya mesti coba gak sih? Oh my god. Oke. Let's try it first. Oops. Tolong. Maaf Tante. Saya udah berjanji sama ibu saya. Saya harus menjauh dari langit dan keluarga Wiratama. Renata, saya paham janji itu penting. Tapi kamu tahu, kadang Tuhan menaruh kita di situasi di mana kita harus menggugurkan janji kita demi kewajiban yang lain. Tapi Tante, saya nggak mau jadi orang jahat. Orang jahat itu bukan orang yang salah jalan, Renata. Orang jahat itu adalah orang yang kalau melihat orang lain dalam keadaan menderita, dia memilih untuk pergi. Jadi saya mohon. Saya mohon sama kamu, Renata. Tante, Demi nyawa anak saya mohon tolong saya. Tante, udah Tante. Saya minta tolong sama Tante berdiri. Ayo. Saya, Renata. Tante, cuma kamu yang bisa menolong langit. Ya tapi kenapa harus saya, Tante? Kalau saya bisa, saya udah tolong anak saya sendiri. Tapi saya nggak bisa menolong langit. Cuma kamu yang bisa menolong langit karena kamu mempunyai tempat spesial di hatinya. Dan saya yakin kamu bisa membawa langit di pikiran yang dulu. Saya mohon sama kamu, Renata. Enggak, Tante. Saya dan langit itu sudah selesai. Saya nggak bisa, Tante. Renata, saya nggak lihat kamu itu sudah selesai sama langit. Kalau kamu selesai,
Nama langit tidak akan membuat hati kamu bergetar seperti ini, badan kamu bergetar seperti ini. Ini berarti kamu belum selesai sama langit. Kan kamu tahu di sini siapa yang diuntungkan? Di sini yang diuntungkan dari situasi ini adalah Luna. Dia sengaja mengambil kesempatan ini untuk menikahi Langit. Dan kamu tahu, pagi ini dia sengaja membakar mobilnya. Dan dia juga hampir membakar dirinya sendiri. Ini bukan karena kecelakaan. Dia sengaja melakukannya. Kamu tahu saya sebagai ibunya Langit, saya melihat mata Luna. Saya menyadari kalau Luna adalah orang yang bisa melakukan apa saja. Sementara Langit, kamu pasti ingat kan? Tatapan Langit, dia itu menyayang. Dan sebagai ibu, saya tidak mampu melihat anak saya yang begitu penyayang dan begitu lembut menikah dengan orang seperti Luna. Dan bayangkan, kalau orang seperti Luna menikah dengan Langit yang lembut dan penyayang, Langit lama-lama bisa akan kehilangan dirinya dan dia akan mati perlahan. Itu yang saya takutkan. Tante, hidup saya pernah dihancurkan oleh Langit. Saya pernah minta tolong. Saya pernah berharap, tapi apa? Dia hanya diam, Tante. Saya nggak minta kamu melupakannya dalam sehari. Saya cuma minta tolong sama kamu, tolong anak saya. Sebagai sesama manusia itu aja. Tolong. Renata, bantu dia ingat kembali tentang ingatannya. Supaya dia bisa memilih dengan penuh kesadaran. Renata, saya mohon sama kamu, Renata. Saya mohon demi kehidupan anak saya. Renata, tolong saya. Tolong saya seperti kamu menolong ibu kamu sendiri.